Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di channel ini, channel Cerdas Bersama Buku, ruang edukasi dan berbagi ilmu pengetahuan. Pada video kali ini kita akan membahas tentang syarat sah suatu kontrak atau perjanjian. Tetapi sebelum kita masuk pada hal-hal apa saja yang menjadi syarat sah suatu perjanjian, terlebih dahulu kita definisikan apa itu suatu perjanjian. Perjanjian menurut pasal 1313 KUH Perdata adalah suatu perbuatan dengan mana satu pihak atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Pasal 1320 KUH Perdata menentukan 4 syarat sahnya suatu kontrak atau perjanjian, yaitu adanya kesepakatan kedua belah pihak, kedua kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum, yang ketiga adanya objek suatu perjanjian, dan yang keempat adalah adanya kausa atau sebab yang halal. Syarat pertama adalah adanya kesepakatan atau konsensus pada pihak. Yang dimaksud kesepakatan di sini adalah persesuaian pernyataan kehendak antara satu orang atau lebih dengan pihak lainnya. Menurut Sudikno, ada 5 cara terjadinya persesuaian pernyataan kehendak. Pertama, bahasa yang sempurna dan tertulis. Dua, bahasa yang sempurna secara lisan. Yang ketiga, bahasa yang tidak sempurna asal dapat diterima oleh pihak lawan. Yang keempat, bahasa isyarat asal dapat diterima oleh pihak lawannya. Dan yang kelima adalah diam atau membisu, tetapi asal dapat dipahami atau diterima pihak lawan. Syarat kedua, kecakapan bertindak, yaitu kecakapan atau kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum, atau disebut juga dengan cakap secara hukum. Perbuatan hukum adalah perbuatan yang akan menimbulkan akibat hukum. Jadi orang-orang yang akan mengadakan suatu perjanjian haruslah orang-orang yang cakap dan mempunyai wewenang untuk melakukan perbuatan hukum, sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang. Syarat ketiga, adanya objek perjanjian. Misalnya A membeli lemari pada B dengan harga Rp500.000, berarti objeknya adalah lemari, bukan benda lain. Syarat keempat, suatu sebab atau kausa yang halal. Dalam pasal 1320 KUH Perdata tidak dijelaskan pengertian kausa yang halal. Namun pada pasal 1337 hanya disebutkan kausa yang terlarang, yaitu suatu sebab adalah terlarang apabila bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum. Contoh, A menjual sepeda motor kepada B, akan tetapi sepeda motor yang dijual oleh A itu adalah barang hasil curian. Jual beli seperti itu tidak mencapai tujuan dari pihak B, karena B menginginkan barang yang dibelinya itu barang yang sah. Maka syarat yang pertama dan kedua disebut syarat subjektif, karena menyangkut pihak-pihak yang mengadakan perjanjian. Sedangkan syarat ketiga dan keempat disebut syarat objektif, karena menyangkut objek perjanjian. Apabila syarat pertama dan kedua tidak terpenuhi, kemudian perjanjian itu terlanjur atau sudah disepakati, maka perjanjian itu dapat dibatalkan demi hukum. Artinya bahwa salah satu pihak dapat mengajukan ke pengadilan untuk membatalkan perjanjian yang disepakatinya. Tetapi apabila syarat ketiga dan syarat keempat tidak terpenuhi, maka perjanjian itu batal demi hukum. Artinya bahwa dari semula perjanjian itu dianggap tidak ada. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.